I am Destiny. Yes, I am Destiny. Yes, I'm Destiny. I am Destiny. I am Destiny. Yes, I am Destiny. Yes, I am Destiny. I am Destiny. I am Destiny. I am Destiny. Yes, I am Destiny. Yes, I am Destiny. Yes, I am Destiny. Yes, I am Destiny. I am Destiny. Yes, Yes, yes. I am Destiny. Shalom Destiny. Saya percaya dengan tema kita berharganya darah Yesus akan menolong kita untuk mengalami kuasa salibnya. Jika saudara saat ini mengalami pergumulan sakit penyakit, maka ini waktunya untuk mengalami kesembuhan. Saya percaya Bapak Ibu dan saudara percaya kuasa darah Yesus akan mengalami terobosan yang luar biasa. Mari alami Tuhan pada ibadah kita saat ini. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom Destiny. Mari kita bersama-sama menikmati Tuhan pagi hari ini. Sekali lagi kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, bersyukur buat hari yang luar biasa ini. Kita boleh bersama-sama berkumpul di tempat kita masing-masing untuk merayakan Tuhan masing-masing. For the Lord and the mighty way.
tiba saatnya kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan sudah luar biasa menebus kita di atas kayu salib, membayar kita dengan lunas, dan kita juga mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Sambil saudara mempersiapkan persembahan, perpuluhan, persembahan syukur, saya mau membacakan satu ayat di kitab Keluaran 35 ayat 22. Maka datanglah mereka, baik laki-laki maupun perempuan, setiap orang yang terdorong hatinya, dengan membawa anting-anting hidung, anting-anting telinga, cincin meterai dan kerengsang, segala macam barang emas. Demikian juga setiap orang yang mempersembahkan persembahan unjukan dari emas bagi Tuhan. Amin. Firman Tuhan luar biasa membawa kita untuk tetap bersyukur kepada Tuhan, mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Amin. Mari angkat persembahan saudara, saya berdoa buat saudara. Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami berterima kasih buat segala penyertaan Tuhan yang tanpa batas dengan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini Tuhan kami mau memberi yang terbaik bagi Engkau, dan kami mau memberi perpuluhan, persembahan Tuhan. Mari Engkau memberkati semua sidang jemaat-Mu yang memberi saat ini Tuhan. Engkau memberkati yang bekerja Tuhan, memberkati yang kuliah Tuhan, Engkau juga memberkati yang berumah tangga Tuhan, Engkau Allah memberkati Tuhan. Apa saja yang mereka kerjakan Tuhan, mari Engkau Allah jadikan berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah persembahan ini Tuhan menjadi persembahan yang berbaharum di hadapan hadirat-Mu untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberi yang terbaik bagi Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur karena Allah kita Allah yang baik, Dia Allah yang setia, kasih-Nya selalu baru dalam kehidupan kita, dan kasih-Nya tidak pernah terbatas dalam kehidupan kita. Dan sebab itu mari bersama-sama bersyukur kepada Tuhan, mengangkat pujian kepada Tuhan. Tanda engkau bersyukur buat kasih-Nya yang tidak pernah terbatas. Haleluya. Selalu
Baik, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita, ibadah yang spesial hari ini. Karena hari ini kita merayakan Jumat Agung, yaitu kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Dan tema kita sepanjang bulan ini yaitu berharganya darah Yesus. Sepanjang bulan ini saya akan membahas dengan saudara mengenai betapa berharganya darah Yesus bagi saudara dan saya. Nah, sebelum saya memulai khotbah saya mengingatkan bagi saudara untuk jangan lupa ya, hari Minggu besok tanggal 4 kita akan melakukan ibadah Paskah Padang, yaitu maksud saya kita akan berkumpul di Bedugul bersama-sama ya. Nanti para pemimpin live group saudara akan mengkoordinir masing-masing setiap live group untuk bisa sampai di Bedugul, termasuk arrange transportnya, makannya dan sebagainya. Nanti kita akan jumpa di sana dan saya berharap saudara bisa berangkat jam 7 pagi ya, supaya jam 9 atau setengah 10 kita sudah bisa mulai ibadah, karena biasanya Bedugul itu agak siang, jam 1, jam 2 sudah mulai hujan. Kita berdoa supaya tidak ada hujan, kita bisa beribadah dengan baik. Jadi terima kasih sekali lagi buat kesetiaan Bapak Ibu Saudara. Mari kita terus bertumbuh bersama-sama, terus setia di kelompok-kelompok kecil, live group yang ada saat ini, di mana saudara selalu berkumpul bersama. Karena seperti yang saya sudah menjelaskan berkali-kali bagi saudara, bahwa kita diciptakan untuk sebuah fellowship. Kita berfellowship dengan Allah dan juga berfellowship dengan orang lain di sekitar kita. Jadi dalam hidup ini kita tidak saja hanya berfellowship pada orang lain, tapi kita juga berfellowship kepada Allah. Kita diciptakan untuk berhubungan dengan Allah, dan selain itu kita diciptakan untuk berhubungan dengan orang lain di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya hari ini akan membahas mengenai ditebus melalui darah Yesus ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa terlebih. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib buat kami, yang menjadikan hidup kami yang sebelumnya adalah orang-orang yang tidak berharga. Kami tidak dapat menyelamatkan diri kami adalah budak terhadap dosa, tetap kami bersyukur mulai pengorbanan-Mu, mulai darah-Mu, Engkau menebus kami, memerdekakan kami. Dan kami bersyukur buat anugerah Tuhan yang luar biasa ini. Terima kasih. Kami akan dengar firman-Mu, rapi hamba-Mu, dan semua kami mendengarkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi di bulan ini tema kita adalah betapa berharganya darah Yesus. Dan khusus hari ini saya akan membahas bersama dengan saudara mengenai ditebus melalui darah Tuhan Yesus Kristus. Nah, ayat yang kita akan baca sepanjang bulan ini yaitu dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Saudara menyimak, saya baca bagi saudara. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18-19 berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ayat 19 perhatikan, melainkan dengan darah yang mahal ya, melainkan dengan darah yang mahal. Dalam bahasa Inggris tulis the precious of the blood of Jesus ya. Betapa berharganya darah Yesus, tidak artinya lebih bernilai dari apapun, dari emas dan perak, yaitu darah Kristus yang sama sekali, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, ini akan menjadi ayat kunci kita sepanjang bulan ini. Nah, hari ini kita akan khusus membaca di Efesus pasal 6 ayat pasal 1 ayat 6 sampai 10. Saudara menyimak, saya baca bagi saudara Efesus pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Dikatakan di ayat 6, supaya terpujilah kasih karunia yang dimuliakan. Kasih karunia yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan ya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kemudian berlanjut di ayat yang ke-8, 9 dan 10 berkata,
yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Nah, tolong perhatikan Bapak Ibu Saudara, sepanjang bulan ini saya akan membahas mengenai darah Yesus. Betapa berharganya darah Kristus. Ya, betapa berharganya, betapa mulianya darah Tuhan Yesus Kristus bagi saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin saudara kalau hari ini darah Yesus dijual pasti orang berebut, saudara, karena betapa berharganya luar biasa, ya. Kalau saudara perhatikan, ya, penyembahan berhala, orang-orang yang selalu melakukan penyembahan berhala, salah satunya adalah mereka selalu memakai darah, ya. Mereka selalu menggunakan darah di dalam penyembahan mereka. Mereka mengerti bahwa ada kuasa, there is a power, ada kuasa di dalam darah tersebut, ya. Karena di dalam kitab Perjanjian Lama dikatakan bahwa darah itu mengandung kehidupan, ya. Jadi saudara perhatikan betapa luar biasanya. Dan saya mau setelah saya membahas ini, maka saudara harus merubah paradigma atau budaya saudara selama ini pada waktu melakukan perjamuan, mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Seharusnya saudara dan saya menghargai, menghormatinya, melakukannya dengan sungguh-sungguh, ya, dan melakukannya untuk menerima manfaat yang luar biasa dari darah Tuhan Yesus, ya, yaitu yang dilambangkan dengan anggur, ya, di mana kita setiap sebulan sekali melakukan perjamuan kudus. Saya harap saudara setelah saya menjelaskan ini akan merubah cara pandang saudara, pengertian saudara, sehingga saudara tidak lagi melakukan perjamuan kudus dengan cara yang tidak benar. Makanya Rasul Paulus selalu berkata, ya, lakukanlah dengan cara yang benar. Nah, hari ini kita akan belajar Bapak Ibu Saudara ditebus melalui darah Tuhan Yesus. Nah, ada beberapa hal yang saya akan share dengan saudara. Hal yang pertama, apa itu penebusan? Berbicara mengenai ditebus melalui darah Yesus, maka kita belajar untuk berbicara mengenai penebusan. Penebusan itu apa sih? Ya, apa yang dimaksud dengan penebusan? Penebusan, ya, secara harfiah itu berarti tindakan membeli sesuatu kembali atau membayar harga atau tebusan untuk mengembalikan sesuatu yang Anda miliki. Saya yakin saudara bahwa ada istilah-istilah sampai hari ini, motor saya kasih sekolah dulu dah, ya, mobil saya sekolahkan dulu lah, ya, atau laptop saya sekolahkan dulu lah. Dulu saya tidak ngerti apa sih maksudnya disekolahkan. Ternyata motornya itu, maaf, BPKB-nya digadaikan, ya, barang emasnya digadaikan. Nah, itu istilah-istilah sering dipakai, disekolahkan dulu katanya biar menghasilkan duit. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu kita menggadaikan sebuah barang, nah, kita pasti nanti untuk mendapatkan kembali barang tersebut kita harus menebusnya, ya, untuk menjadi milik kita. Kalau kita tidak menebusnya, maka barang itu akan menjadi milik, ya, orang yang kita gadaikan barang tersebut, ya. Jadi kalau kita tidak menebusnya, itu akan jadi milik mereka. Misalnya kalau kita menggadaikan motor kita ke pegadaian, misalnya kantor pegadaian, dan kalau kita tidak menebusnya pada waktu jatuh temponya, maka dia akan dilelang, ya. Barang itu akan dilelang dan akan menjadi milik orang lain pada waktu orang lain bisa menebusnya. Atau kalau misalnya tidak ada membelinya, atau misalnya saudara menggadaikan ke perseorangan, maka orang itu akan menjadikan barang itu menjadi miliknya. Nah, itu arti dari penebusan. Nah, di zaman kuno kalau saudara perhatikan, penebusan ini sering berkaitan dengan menebus budak di zaman kuno, ya, zaman Romawi juga sama, ya. Sering disebut tindakan membeli budak. Itu membawa arti membebaskan seorang dari rantai penjara atau perbudakan, ya. Nanti saya akan jelaskan lebih detail buat saudara.
Namun di dalam kekristenan, pengertian penebusan sendiri berarti bahwa Yesus Kristus melalui kematian pengorbanannya membeli orang percaya dari perbudakan dosa untuk membebaskan kita dari perbudakan tersebut. Jadi Yesus yang menebus kita, membayar harga, kemudian menebus kita dari perbudakan dosa untuk membebaskan kita, ya. Nah, nanti saya akan menjelaskan lebih detail. Tapi kalau sudah perhatikan ya, di dalam kata penebusan yang dipakai di Alkitab selain exagorazo, kata yang lain yaitu lutro. Nah, lutro ini memiliki pengertian untuk mendapatkan pelepasan dengan pembayaran harga. Harga atau tebusan dalam kekristenan adalah darah Kristus yang berharga membebaskan kita dari dosa dan kematian. Jadi lutro ini berbicara mengenai membebaskan, dan dalam kekristenan ini membebaskan kita dari perbudakan dosa melalui darah Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bulan yang lalu, yaitu bulan Maret, saya sudah menjelaskan mengenai saudara, mengenai tema kita mengenai Lordship, ketuhanan. Dan pada waktu berbicara tentang Lordship, maka saudara perhatikan, itu berkaitan dengan slave, selalu dipertentangkan dengan slave, budak. Dan kata Lordship sendiri itu memiliki dua pengertian, ownership dan master, ya tuan, bos, atau pemilik. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada waktu berbicara mengenai kita dibeli oleh seseorang, pada waktu zaman Rasul Paulus menjelaskan ayat ini, pada waktu kita dibeli, itu artinya kita menjadi milik sepenuhnya orang tersebut, ya. Kita kehilangan kebebasan, dia menjadi milik kita, dia memiliki kita, dan dia menjadi tuan di atas hidup kita. Nah, hari-hari kemarin saya dengan istri menonton sebuah film mengenai 12 tahun sebagai budak, ya, 12 years as a slave. Filmnya bagus sekali, dan dari situ membuka wawasan saya bagaimana perbudakan pada zaman dulu, ya. Orang kulit putih dan kulit hitam, orang kulit putih menindas orang kulit hitam, ya. Mereka sama sekali diperlakukan dengan seperti binatang, ya. Nah, kalau saudara perhatikan, zaman Rasul Paulus itu ada disebut pasar budak, ya, di mana budak-budak itu dijejerkan. Nah, saudara mesti perhatikan bahwa seperti film yang saya nonton dengan istri saya kapan hari, ya, budak-budak itu dijual di pasar budak di atas panggung, kemudian dipertontonkan, dan kebanyakan mereka tidak dipakai baju, tidak pakai pakaian, jadi telanjang. Nah, kemudian akan dicek ya, tubuhnya, bodinya, kemudian penyakitan atau enggak, mulutnya dibuka, kemudian dicek tidak pernah sakit dan sebagainya, ya. Nah, kalau saudara perhatikan, jadi ini yang terjadi, ya, yang terjadi pada masa-masa tersebut, perbudakan, ya. Dan seseorang kalau dia ingin bebas dari perbudakan, maka perlu ada seseorang membelinya dan memberikan surat bebas kepadanya atau sertifikat kebebasan. Kalau dia tidak memiliki surat tersebut, maka dia tetap dianggap budak, ya. Jadi orang kulit hitam selalu dianggap budak pada zaman orang kulit putih dan kulit hitam, ya. Pada masa sebelum Martin Luther, ya, kemudian dia menyuarakan mengenai hak asasi manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini memberikan gambaran kepada kita, ya, bahwa dalam kekristenan kita ini sedang diperbudak. Kita lahir, perhatikan, kita lahir semua itu dengan dosa, ya, oleh karena dosa yang dilakukan oleh nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa. Nah, jadi penebusan, apa itu penebusan? Penebusan itu seperti tadi yang saya sudah jelaskan bagi saudara. Dalam kekristenan itu berbicara mengenai Yesus Kristus melalui kematian dan pengorbanannya membeli orang percaya, ya, dari perbudakan dosa. Dia membayar dengan darahnya untuk membebaskan saudara dan saya. Nah, mengapa saya dan saudara harus ditebus? Kenapa kita harus ditebus? Ya. Nah, saya ingin menjelaskan supaya saudara mengerti, supaya saudara menghargai pengorbanan Kristus pada waktu kita merayakan Jumat Agung, merayakan Paskah. Kita mulai belajar untuk menghargai, ya, seperti apa pengorbanan Kristus bagi kita, supaya kita jangan hidup seenak-enaknya yang kita mau.
Nah, mengapa saya ditebus? Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, saudara, bahwa menjadi budak itu tidak enak, ya. Seperti film yang saya sudah ceritakan tadi, 12 Years as a Slave, 12 tahun sebagai budak, ya. Jadi kalau bapaknya budak, kalau misalnya kakek neneknya budak, ya pada waktu lahir di kamp perbudakan, dia akan jadi budak, anaknya akan jadi budak, cucunya juga akan jadi budak. Dan begitu berputar terus menerus jadi budak. Jadi setiap pagi mereka bangun, mereka bekerja. Nah, saudara perhatikan, mereka tidak digaji, ya. Mereka hanya dikasih makan, diberikan tempat tinggal, tidak digaji. Jadi saudara perhatikan. Nah, Alkitab menjelaskan, tolong perhatikan, mengapa kita ditebus. Saudara mesti sadar mengenai keadaan saudara dan saya. Keadaan kita pada waktu kita lahir ke dunia ini, kita telah lahir dengan dosa, ya. Mengapa saya mengatakan ini? Karena ini pengaruh dari dosa bawaan dari nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa. Sehingga Alkitab berkata dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut, ya, kematian secara kekal. Jadi tidak ada yang bebas dari dosa dan konsekuensinya. Saudara dan saya tidak bisa bebas dari dosa dan konsekuensi atas dosa tersebut. Alkitab mengatakan maut, kematian, ya. Jadi saudara perhatikan. Kemudian Yohanes pasal 8 ayat 34 berkata, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi siapapun yang berbuat dosa, dia adalah hamba dari dosa. Dosa menjadi tuan di atas hidupnya. Sehingga mengapa ya banyak orang yang hidup di luar Tuhan, tidak berkenan kepada Allah. Dosa memerintah hidup mereka. Kemudian, kalau saudara perhatikan, Roma 3 ayat 10 berkata, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ya. Tidak ada yang benar. Inilah keadaan saudara dan saya. Tidak ada seorang pun yang benar. Semua kita berdosa, semua kita melakukan kesalahan, dan semua kita bersalah di hadapan Allah. Dalam Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa saya harus ditebus? Karena kita diperbudak oleh dosa. Kita menjadi hamba dosa. Itu sebabnya perlu ada seseorang untuk menebus saudara dan saya. Banyak kali kita, mohon maaf saudara, kalau saudara tidak menyadari bahwa saudara ya harus ditebus, saudara perlu penebusan, maka saudara juga tidak menyadari bahwa sesungguhnya saudara perlu seorang penebus. Dengan kata lain, saudara, tolong dengarkan, ya. Inilah keadaan kita sehingga diperlukan seseorang untuk menebus kita. Dan tidak ada satupun di antara kita yang bisa menyelamatkan diri kita dari dosa. Tidak ada satupun manusia yang berkuasa menyelamatkan dirinya dari dosa. Kalau begitu, Bapak Ibu Saudara, siapa yang harus menebus kita? Ya. Dengan keadaan yang tadi, siapa yang menebus kita harus? Pada akhirnya, kita tidak bisa menebus diri kita sendiri. Kita tidak bisa menebus diri kita, membebaskan diri kita dari perbudakan dosa. Terus siapa yang bisa melakukannya? Nah, saya beritahu saudara, dosa itu menghancurkan, dosa itu merusak, dosa itu memisahkan kita dari Allah, dan dosa pada akhirnya membawa kita ke neraka. Itu sebabnya kita perlu seorang penebus membebaskan kita supaya kita tidak menjadi orang-orang yang pergi ke neraka. Efesus pasal 1 ayat 6 dan 7 berkata, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Perhatikan ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Allah dengan anugerahnya, perhatikan, Allah dengan kasih karunia-Nya memberikan Yesus kepada kita yang berkorban di atas kayu salib,
mencurahkan darahnya untuk menebus saudara dan saya. Hanya oleh kasih karunia Allah, Yesus menjadi the redeemer, penebusnya kita. Dia membayarnya harga untuk menebus kita dari perbudakan dosa. Saudara perhatikan, kalau kita tidak ditebus, kita pertama tadi mengatakan bahwa kematian secara kekal, upah dosa ialah maut. Itu sebabnya perlu ada seseorang untuk menebus kita. Dan Allah dengan kasih karunia-Nya memberikan Yesus sebagai penebus untuk menebus saudara dan saya. Dan saya mau beritahu saudara hari ini, siapapun saudara hari ini, tolong dengarkan baik-baik. Saudara tidak bisa menyelamatkan diri saudara. Siapapun saudara hari ini, ya, saudara tidak bisa membebaskan diri saudara dari surga. Siapapun saudara hari ini, saudara tidak bisa, ya, membuat diri saudara benar di hadapan Allah. Dan siapapun saudara hari ini, saya mau kasih tahu saudara, bahwa saudara perlu Yesus sebagai penebus untuk menebus saudara dari perbudakan dosa, membebaskan saudara dan saya, dan memberikan hidup kekal kepada saudara dan saya. Titus pasal 2 ayat 14 berkata, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita, ya, untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Ya, Alkitab menyatakan bahwa Yesus menyerahkan dirinya bagi saudara dan saya untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan kita bagi dirinya. Bersyukur saudara bahwa kita memiliki Yesus yang luar biasa, yang rela mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya, rela mencurahkan darahnya untuk menebus dosa saudara dan saya. Jadi saudara, kita harus sadar bahwa kita perlu Yesus, ya. Seperti yang saya katakan tadi, saudara dan saya harus sadar bahwa hidup kita penuh dosa, tidak punya pengharapan, tidak dapat membebaskan diri sendiri. Itu sebabnya kita butuh seorang pembebas untuk membebaskan kita, dan orang itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya mau saudara melihat gambaran ini. Seandainya saudara sedang berjuang, ya, ada di sebuah lumpur yang hidup, di rawa lumpur hidup, yang saudara bergerak, dia akan menarik saudara ke dalam. Saya yakin saudara akan berteriak untuk meminta pertolongan seseorang untuk menolong saudara. Demikianlah kehidupan kita. Semua kita sedang ditenggelamkan oleh lumpur dosa yang menarik kita, menghancurkan hidup kita, menenggelamkan kita. Sehingga kita berdoa, kita berseru supaya seseorang datang untuk menolong kita. Dan tolong dengarkan, tidak ada siapapun yang bisa menolong saudara keluar dari lumpur dosa saudara. Hanya satu pribadi, dan dia adalah penebus satu-satunya yang menebus saudara, membebaskan saudara dan saya dari perbudakan dosa. Dan dia itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan saya tidak malu, tidak ragu untuk menyampaikan ini bagi saudara, bagi siapapun saudara yang mendengarkan. Ingat ini baik-baik, saudara dan saya perlu Yesus, karena hanya dia satu-satunya yang menebus kita dari perbudakan dosa. Apa harga yang Yesus bayar untuk menebus kita dari perbudakan dosa? Ayat yang ke-7, sebab di dalam Efesus pasal 1, sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi sebab di dalam dia oleh darahnya kita beroleh penebusan, oleh darah Yesus. Yesus membayar kita dengan darahnya yang mahal. Itu sebabnya saya beritahu saudara, ya, dalam bulan-bulan saya akan menyampaikan ini bagi saudara, betapa berharganya darah Yesus. Satu tetes darah Yesus itu sangat berharga, luar biasa. Ibrani pasal 10 ayat 4 berkata, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Darah binatang, perhatikan, ya, di zaman perjanjian lama, ya, bait suci, kemah suci, kemudian bait Allah, ya, pada waktu ada upacara-upacara penyembahan kepada Allah, selalu ada darah hewan yang dikorbankan, ya, selalu ada darah hewan yang dikorbankan kemudian dipercikan.
Tapi saudara perhatikan, darah hewan tersebut tidak pernah bisa menghapus dosa kita untuk selama-lamanya. Itu sebabnya Ibrani berkata, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Tidak mungkin. Ibrani pasal 10 ayat 10-12 berkata, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama, berulang-ulang. Para imam terus setiap kali ada orang berdosa, mereka mempersembahkan korban untuk menghapus dosa orang tersebut. Ya, berulang-ulang, sama sekali tidak dapat menghapus dosa, tetapi itu tidak bisa menghapus dosa kita untuk selamanya. Seperti ayat 12 berkata, tetapi ia, Yesus Kristus, setelah ia mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Hanya melalui darah Yesus Kristus ia membayar harga untuk menebus kita, menebus saudara dan saya dari perbudakan dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara, hanya melalui darah Tuhan Yesus. Selanjutnya dalam Ibrani pasal 9 ya, ayat 12 sampai 14 berkata, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya, perhatikan, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi hanya oleh darah Yesus, Yesus membayar penebusan melalui darahnya yang mahal. Jadi tanpa darah tidak akan ada penebusan. Halo, 1 Petrus pasal 1 ayat 18-19 kita udah baca tadi di awal ya. Kita ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, tetapi dengan darah Yesus yang sangat mahal. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama sekali, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tidak bercacat. Apa harga Yesus bayar untuk menebus kita? Harganya adalah dengan darahnya. Tapi itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan terus mengatakan ini berulang-ulang kali. Itu sebabnya saudara dan saya perlu Yesus dalam hidup kita. Sehebat-hebatnya saudara, ya, sepintar-pintarnya saudara, sekaya-kayanya saudara, sekali lagi saudara tidak bisa menyelamatkan diri saudara. Saudara tidak bisa membebaskan diri saudara dari perbudakan dosa. Saudara dan saya perlu seorang penebus. Dan pribadi itu adalah Yesus Kristus yang telah berkorban luar biasa, yang hari ini kita rayakan bersama-sama dengan kematiannya di atas kayu salib, mencurahkan darahnya untuk membayar penebusan supaya saudara dan saya dibebaskan dari perbudakan dosa. Seharusnya ini membuat kita bersyukur, dan kita seharusnya mengikuti Tuhan dengan segenap hati. Karena kalau tanpa penebusan, tanpa darah Yesus yang tercurah untuk menebus kita, maka kita akan mengalami kematian. Sebab Alkitab berkata tadi, Roma 3 ayat 23, upah dosa ialah maut, kematian secara kekal, terpisah dari Allah untuk selamanya. Dan saya percaya tidak ada satu pun di antara kita yang pingin untuk hidup kita mengalami kematian secara kekal atau ada di neraka. Apa hasil dari penebusan? Yang kelima yang terakhir, ayat 7 bagian B, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus
hasil dari penebusan, yaitu pengampunan dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau dituliskan dalam sebuah buku, mungkin buku tidak akan cukup ya untuk menuliskan semua daftar dosa kita. Sehingga iblis terus memperbudak kita ya dengan semua daftar dosa. Dia terus mendakwa kita pagi, siang, dan malam. Dia selalu mengatakan bahwa kita tidak berharga, kita tidak layak di hadapan Allah. Dan dia menunjukkan semua daftar dosa kita tersebut. Tetapi semua daftar dosa kita, mungkin buku ribuan halaman, mungkin puluhan ribu, ratusan ribu halaman, itu diambil Tuhan Yesus, dipakukan di atas kayu salib, dan Yesus mencoret semua daftar hutang tersebut, dan dia berkata, sudah lunas. Apa harga yang dia bayar untuk melunasi? Dengan pengorbanan darahnya. Hasil dari penebusan, yaitu pengampunan dosa. Itu sebabnya dalam Ibrani pasal 9 ayat 22 berkata, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Perhatikan, dan tanpa penumpahan darah tidak akan ada pengampunan. Jika tidak ada penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Oh, bersyukur saudara, pengorbanan Kristus dan darah yang tercurah di atas kayu salib memberikan pengampunan bagi saudara dan saya. Yesus mengampuni semua dosa kita, apapun yang bisa saudara sebut. Jadi hasil utama dari penebusan bagi orang percaya adalah pengampunan. Itu sebabnya Yesus berkata dalam penulis Ibrani berkata dalam kitab Ibrani, aku sekali-kali tidak akan mengingat dosamu lagi. Makanya sekarang saya menantang saudara, kalau saudara merasa hidupmu penuh dosa, ya, datanglah kepada Kristus. Kita berkata dalam surat Yohanes, apabila kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita, sebab Dia telah menebus kita. Kasih-Nya curahkan bagi saudara dan saya untuk menebus kita dari perbudakan dosa dan membebaskan kita supaya kita hidup di dalam kebenaran. Nah, tolong dengarkan, Yesus tidak membebaskan saudara supaya saudara hidup untuk dirimu sendiri. Dia tidak sedang membebaskan saudara supaya saudara hidup hanya untuk ambisi saudara. Yesus tidak membebaskan saudara supaya saudara hidup hanya untuk impian-impian pribadi saudara. Tapi Dia membebaskan saudara supaya saudara hidup bagi Kristus. Saudara hidup untuk kebenaran, saudara hidup untuk menyenangkan Allah, saudara hidup untuk menyenangkan hatinya dan melakukan misinya. Jadi tidak hidup untuk dirimu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya Matius pasal 26 berkata, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan. Pada waktu Yesus melakukan perjamuan terakhir dengan murid-muridnya sebelum Dia disalibkan, Dia berkata, inilah darahku. Pada waktu Dia mengangkat anggur, Dia berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang, termasuk saudara dan saya, untuk pengampunan dosa. Dan hari ini saya mau bilang buat saudara, Yesus mengasihi saudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya hari ini mau berdoa buat saudara, ya. Saya tidak tahu kondisi saudara hari ini, tapi mungkin hari ini ada di antara saudara yang belum pernah mendengar tentang Yesus. Ya. Saudara belum pernah mendengar tentang Yesus. Saudara mungkin saudara mendengar Yesus, tapi saudara tidak peduli dengan Tuhan. Saudara hidup untuk dirimu sendiri. Saudara melakukan apa saja yang saudara mau. Hari ini saya mau mengingatkan saudara, tolong dengarkan baik-baik. Ya. Sadarlah saudara bahwa keadaan kita di luar Kristus, kita ini terpuruk, ya. Hidup tanpa harapan, hidup diperbudak oleh dosa, dan kita tidak bisa membebaskan diri kita. Sama seperti Alkitab katakan, upah dosa ialah maut.
Kita perlu seorang penebus yang membebaskan kita. Seorang penebus yang membayar harga untuk menebus kita dari perbudakan dosa dan membebaskan. Dan orang itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini saya mau menantang saudara. Kalau saudara belum pernah membuat keputusan dalam hidupmu untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka hari ini saya mau menantang saudara. Yesus melakukan ini karena Dia sangat mengasihi saudara. Kalau hari ini saudara memberi hidupmu kepada Tuhan, saudara tinggal angkat tangan tempat di mana saudara ada hari ini, dan saudara boleh mengikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya bersyukur Engkau mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa saya. Hari ini saya membuka hati saya sebagai orang yang berdosa. Mari Tuhan Yesus, masuklah dalam hati saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Ampuni segala dosa dan kesalahan saya. Terimalah saya sebagai anak-anak. Di dalam nama Yesus, saya berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Selamat datang di dalam keluarga Allah. Kami senang melayani saudara. Kalau saudara ingin dilayani lebih lanjut, saudara silakan menghubungi pemimpin live group atau informasi di layar nanti sebelum di akhir ibadah ini akan ditayangkan. Saudara bisa menghubungi kami. Dan saya juga mau berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang lain. Ingat, ya, tanpa darah Yesus tidak akan ada pengampunan dosa. Dan hari ini saya mau beritahu saudara, hidup kita tidak berarti tanpa Yesus. Saya mau mendorong saudara untuk bersyukur kepada Tuhan hari ini. Ya, bersyukur karena Dia menebus saudara. Bersyukur karena Dia mengampuni dosa saudara dan saya. Kalau hari ini saudara masih hidup dalam dosa, saudara masih bermain-main dengan dosa, dan hari ini saya mau menantang saudara, yuk, mari bawa hidupmu kepada Tuhan. Ya, datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan ampuni saya, ampuni, sucikan, kuduskan saya. Saya berkomitmen untuk hidup menyenangkan hati. Sekali lagi ingat, Yesus menebus saudara bukan untuk supaya saudara hidup bagi ambisi pribadi saudara, bagi kesenangan pribadi saudara, tapi Dia menebus saudara supaya saudara hidup di dalam kebenaran. Jika hari ini saudara berkata, Tuhan tolong saya supaya saya berkomitmen untuk tetap hidup di dalam kebenaran dan menyenangkan Allah sebagai Tuhan saya. Saya berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus berkati setiap anak-anak dimanapun mereka berada. Tolong mereka. Kami mengucap syukur buat pengorbanan di kayu salib buat kami. Mengucap syukur buat darah-Mu yang tercurah untuk membayar harga penebusan kami. Kami bersyukur buat pengorbanan yang Kau berikan sehingga kami diampuni dari segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami bersyukur. Dan hari ini Tuhan, kami berkomitmen untuk tetap hidup dalam kebenaran. Tidak lagi hidup di dalam dosa, tapi kami mau hidup dalam kebenaran dan menyenangkan Tuhan sebagai Allah kami, sebagai Tuhan kami. Berdoa memberkati semua sidang jemaat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu Saudara, saya berikan waktu kesempatan bagi saudara untuk bisa merenungkan dan mengaplikasikan firman Allah ini secara pribadi bagi saudara, dan para pemimpin akan melayani saudara dan mendoakan saudara. Jika saudara berada bersama dengan para pemimpin, mereka akan melayani saudara. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. I was rich. I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the breach was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your side. So you made a way across the great divide. Left behind
to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owe. Broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. You took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. There is nothing stronger than the wonder-working power of the that calls us sons and daughters. We are ransomed by our Father through the blood. There is nothing stronger of the wonder-working power of the that calls us sons and daughters. We are ransomed by our Father through the Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, wash me white. You have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. I was rich, I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated the
breach was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your sight. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owe, broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. You took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa untuk menutup ibadah kita. Mari angkat tanganmu dan terima berkat daripada Allah. Bapa di sorga, kami berdoa sekali memberkati bangsa kami Indonesia. Bapak Presiden Jokowi diberkati dan semua jajarannya. Kami rindu supaya terobosan yang luar biasa terjadi bagi bangsa kami, pemulihan ekonomi terjadi. Pulau Bali, Provinsi Bali diberkati, Bapak Gubernur dan semua jajaran diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa supaya pemulihan ekonomi juga cepat terjadi di pulau kami yang tercinta ini, Provinsi Bali yang tercinta ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semua sidang jemaat. Mari angkat tangan dan terima berkat daripada Allah. Tuhan memberkati keluar masukmu, Tuhan berkati makan minummu, Tuhan mengarahkan pandangan wajahnya kepada saudara, memberkati anak-anakmu, memberkati usaha dan pekerjaanmu, memberkati kemanapun engkau pergi, keuanganmu diberkati, sekolah anak-anakmu diberkati. Dan kiranya berkat yang besar ini kita terima di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, itu dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang percaya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa hari Minggu dalam ibadah Padang di Bedugul. Tuhan Yesus memberkati saudara. Wow, kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa. Pasti kita sangat diberkati. Dan mari menjadi pelaku dari kebenaran firman Tuhan dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Saya percaya oleh kuasa darah Yesus, jika diterapkan dalam kehidupan kita, maka Bapak Ibu dan Saudara akan mengalami terobosan yang luar biasa. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, Destiny News bulan April bersama saya Iren Sobat. Mari kita saksikan Destiny Event sepanjang bulan Maret yang telah kita lewati bersama. Tema kita di bulan April adalah betapa berharganya darah Yesus. Ia mati dan memberikan kemenangan bagi kita semua. Kami mengundang seluruh jemaat untuk bergabung di doa pagi online yang diadakan pada hari Rabu sampai dengan Sabtu pada pukul 5 sampai 6 pagi. Jangan lupa bagi seluruh peserta yang telah mengikuti encounter untuk mengikuti Destiny Proses M2.
Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang sudah berkontribusi bagi pelayanan di Destiny dengan mengembalikan persepuluhan. Tuhan Yesus memberkati. Dalam rangka pembangunan gedung gereja yang baru, kami mengajak seluruh jemaat untuk terlibat dalam gerakan misi proyek pembangunan gereja. Bagi jemaat yang terbeban dalam proyek pembangunan gereja, silakan mengisi form di bawah ini dan menghubungi pemimpin life group masing-masing. Selamat ulang tahun bagi setiap jemaat yang berulang tahun di bulan ini. Kiranya kasih setia Tuhan melimpah kepada setiap jemaat, panjang umur dan diberkati selalu. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang seluruh jemaat untuk hadir dalam ibadah Padang Paskah bersama di Kebun Raya Bedugul pada tanggal 4 April 2021. Daftarkan diri Anda kepada life group masing-masing. Keluarga besar Destiny mengucapkan Selamat Hari Raya Paskah bagi seluruh jemaat Destiny di mana saja berada. Sekian Destiny News periode April, saya Iren, sampai jumpa lagi di edisi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.